Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Strategi Belajar dan Mengajar Akuntansi bersama saya, Bu Asa. Oke, untuk materi kali ini masih seputar strategi pembelajaran ekspositori. Kalau di video sebelumnya kita hanya membahas tentang pengertian sampai dengan prinsip-prinsip, maka dalam materi ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah, kemudian kelemahan, kelebihan, dan juga implementasi dalam pembelajaran akuntansi. Oke, untuk langkah-langkah pembelajaran ekspositori ini ada 5, tapi langkah-langkah di sini bisa fleksibel tergantung dengan kebutuhan pada waktu pertemuan tersebut. Yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan ini selalu dilakukan ke dalam seluruh strategi pembelajaran, di mana seorang guru harus menyiapkan bahan-bahan materi atau apapun yang diperlukan untuk mengajar pada pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah penyajian materi. Nah, karena strategi pembelajaran ekspositori ini berpusat pada guru, maka guru harus benar-benar mempersiapkan penyajian materi dan sajian materi itu dengan baik. Dan seorang guru harus bisa mengkomunikasikan, melakukan ceramah, diskusi, tanya jawab kepada peserta didiknya agar peserta didiknya paham materi pada pertemuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah korelasi, di mana dalam pembelajaran ekspositori, guru harus bisa menghubungkan ataupun mengkorelasikan antara materi dan juga kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian yang keempat adalah menyimpulkan. Nah, setelah guru memberikan ceramah, tanya jawab, dan sedikit diskusi dengan peserta didiknya, maka guru harus menyimpulkan apa inti dari materi pada pertemuan tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah mengaplikasikan. Maka guru harus menghimbau peserta didiknya untuk melakukan mengaplikasikan materi yang sudah dijelaskan di kehidupan sehari-harinya. Oke, kita lanjut untuk kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, di sini kelebihannya ada 3, tapi sebenarnya macam-macam, tapi intinya 3 ini. Yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori ini, guru bisa mengontrol urutan dan leluasa dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi. Nah, yang kedua, pembelajaran ekspositori ini bisa sangat efektif apabila materi pembelajaran harus dikuasai peserta didik cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus peserta didik bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi materi yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi dalam pembelajaran ekspositori ini karena teacher centered ya, jadi guru itu bebas untuk mengatur bagaimana penyampaian materi itu disampaikan. Apakah sampai A, B, atau C, itu guru bebas. Nah, kemudian juga akan sangat efektif karena guru bisa sangat dengan mudah mengontrol peserta didiknya. Berbeda kalau di student center. Nah, tapi memang setiap strategi pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Jadi, it's okay. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Di sini intinya sebenarnya ada 2. Yang pertama, tidak mungkin dapat melayani perbedaan karakter belajar setiap individu dengan baik. Baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, bakat, serta perbedaan gaya belajar peserta didik. Jadi memang peserta didik itu mempunyai
berbagai macam karakter ya. Gaya belajarnya pun juga berbeda, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat video, dan lain-lain. Nah, dengan pembelajaran ekspositori ini, yang namanya cuma ceramah, tanya jawab, maka nggak bisa mengantisipasi apakah dengan ceramah itu nanti peserta didiknya benar-benar paham gitu. Kemudian yang kedua, lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal antara peserta didik yang ada di lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya adalah implementasi strategi pembelajaran ekspositori dalam pembelajaran akuntansi. Nah, di sini Bu Asa mengambil contoh mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa ya di SMK. Misalnya saja seorang guru akuntansi SMK mengajar peserta didiknya dalam mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa dengan menampilkan bukti-bukti transaksi di perusahaan jasa. Di sini Bu Asa mengambil contoh salon. Kemudian guru tersebut hanya menjelaskan dengan metode ceramah kepada peserta didiknya atau hanya diselingi dengan tanya jawab. Nah, setelah itu guru akuntansi tersebut akan bertanya kepada peserta didiknya satu persatu atau bisa secara acak untuk mengetes seberapa paham sih peserta didik tersebut memahami materi sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke, Bu Asa rasa sudah cukup untuk materi strategi pembelajaran ekspositori. Teman-teman juga tetap bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Thank you, sampai jumpa dalam materi selanjutnya.